Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eva Magdalena Nenggolan, saya program studi IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi kepada semua peserta didik ibu yang luar biasa. Hari ini kita kembali lagi memulai pembelajaran kita secara virtual ya, karena kita tahu situasi pandemi sekarang ini kita belum diizinkan untuk belajar di sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita membuat doa kita untuk hari ini. Satukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, selamat amin. Ya, amin. Terima kasih Sifra. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, selalu ya, Ibu akan tetap mengingatkan kalian supaya tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kelanjutan. Semua tetap semangat belajar, walaupun kita belajar secara virtual seperti ini, kita belum bisa bertemu di sekolah, bertatap muka secara langsung. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, di layar kalian sudah lihat, di situ ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, salah seorang coba bisa dibacakan. Tujuan pembelajaran melalui model PBL atau Problem Based Learning, dan setelah membaca dan memperhatikan PowerPoint, gambar yang di-share guru melalui Zoom, peserta didik dengan benar dapat menganalisis, mendeskripsi contoh dan manfaat globalisasi dalam bidang iptek dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Tujuan pembelajaran kita hari ini jadi diharapkan bisa menganalisis, mendeskripsikan contoh dan manfaat globalisasi dalam iptek dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, dan menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, atau masih adakah dari kalian yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Globalisasi di bidang komunikasi, Bu. Iya, globalisasi di bidang komunikasi. Ada yang masih ingat bagaimana globalisasi di bidang komunikasi tersebut? Bisa manfaatnya. Globalisasi dalam bidang komunikasi, adapun manfaatnya itu diantaranya kemudahan dalam memperoleh informasi. Ya, kemudahan dalam memperoleh informasi. Dengan perkembangan media komunikasi, kita bisa lebih cepat memperoleh informasi dari media komunikasi yang semakin berkembang tersebut. Siapa yang bisa menambahkan lagi? Jarak dan waktu semakin kecil. Ya, jarak dan waktu semakin kecil, atau mengurangi batas jarak mengurangi batas jarak dan waktu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bukan hanya audio visualnya, hanya suaranya, tapi kita juga sudah bisa melihat gambar orang yang kita sedang melakukan komunikasi dengan menggunakan media komunikasi yang semakin canggih sekarang ini. Karena kita masuk ke globalisasi di bidang iptek, ya. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan gambar kepada kalian. Silahkan kalian amati gambarnya. Sudah kalian amati, sudah lihat gambar Faksimili, radio, TV LCD, PDA, laptop, komputer, Notebook, dan telepon. Iya. Nah, itu kan yang gambar yang Ibu tunjukkan itu adalah gambar alat-alat, ya kan? Jadi alat-alat itu adalah salah satu perkembangan globalisasi. Coba kalian deskripsikan alat-alat apa saja yang masih kalian gunakan pada saat ini, dan alat-alat apa saja dia yang tidak digunakan lagi pada saat ini dari gambar yang ada di layar kalian itu. Alat yang masih digunakan pada saat ini yaitu HP, laptop, komputer, dan radio. Sedangkan yang tidak digunakan lagi telepon, faksimili, TV LCD, dan PDA.
Ya, jadi dari gambar tersebut ada alat-alat yang tidak kita gunakan lagi, ya kan? Dan ada alat-alat Ya, Bu. yang masih kita gunakan pada saat ini, seperti handphone, televisi, komputer, laptop, itu kita gunakan sekarang karena memang alat-alat itu yang sekarang yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari gambar tersebut, itu sebenarnya tadi kan alat-alat itu mengalami perkembangan, ya kan? Perkembangan tersebut terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia tadi mencoba menemukan inovasi-inovasi baru, menemukan alat-alat baru yang lebih canggih yang bisa digunakan untuk kemudahan dalam setiap kegiatan manusia. Ya, bisa dimengerti kan? Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Silahkan kelompoknya dibagi. Ini Ibu akan kembali mempresentasikan materi kita. 4 kelompok, ya. Tadi anggotanya terdiri dari peserta didik laki-laki dan perempuan. Nanti yang kalian amati adalah gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, gambar 3 untuk kelompok 3, gambar 4 untuk kelompok 4. Dan tugasnya yaitu identifikasikan gambar, kemudian analisis hasil pengamatanmu, dan deskripsikan manfaat tentang globalisasi dalam bidang iptek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini lihat. Ada, nampak kan? Ini untuk kelompok 1. Ini gambar apa dia? Televisi. Ini adalah perkembangan televisi, ya kan? Ini gambar yang kedua. Ya, Bu. Gambar kedua ini apa? Handphone, Bu. Ya, perkembangan handphone, media komunikasi, ya kan? Yang ketiga ini gambar Online ya, shopping. online shopping, berarti perkembangan iptek di bidang jual beli, ya kan? Pembelanjaan. Ya. Ini yang keempat, Transportasi, Bu. alat Transportasi. Ya. Silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan juga ke grup WA. Nanti hasil diskusinya kirimkan kembali ke grup WA kita, dan juga hasil screenshot pembahasan dari masing-masing kelompok supaya Ibu bisa lihat siapa yang aktif dan tidak aktif untuk penilaian Ibu nantinya. Ya, silakan didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan tentang diskusi kelompoknya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita masing-masingnya. Yang pertama, siapa yang akan mempresentasikan pertama sekali? Saya, Bu. Ya, silakan Sifra. Shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai globalisasi di bidang iptek yaitu transportasi. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan dengan mesin atau manusia. Transportasi sangat berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Yang bisa kita lihat, adapun fungsi dari transportasi yaitu 1. Melancarkan arus barang dan manusia, 2. Dapat menunjang perekonomian dengan memberikan jasa angkutan, 3. Dapat memudahkan aktivitas manusia di kesehariannya, dan 4. Dapat menunjang pembangunan di suatu daerah. Akibat globalisasi, transportasi juga semakin berkembang. Adapun bukti globalisasi di bidang transportasi yang bisa kita lihat, misalnya perjalanan jarak jauh antara negara atau antara benua semakin mudah dan cepat menggunakan kapal ataupun pesawat. Kita juga dapat melihat perbedaan atau perkembangan transportasi zaman dulu dengan zaman sekarang. Adapun perubahan dari transportasi zaman dulu yaitu transportasi zaman dulu tidak banyak memakan bahan bakar, biayanya yang murah, kendaraan tidak terlalu modern, dan menggunakan tenaga manusia bahkan tenaga hewan.
kita juga dapat melihat perubahan dari transportasi zaman sekarang, yaitu banyaknya menggunakan bahan bakar, biayanya yang mahal, kendaraannya yang modern, dan biaya mahal menggunakan tenaga mesin. Adapun contoh yang bisa kita lihat dari transportasi zaman dulu seperti bemo, kidomo atau delman, tram, pedati, aplet, melicak, dan lain. Dan transportasi modern yang bisa kita lihat sekarang ini yaitu pesawat, bus, taksi, kapal, kereta, dan masih banyak lagi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Silakan kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok Sita. Saya, Bu. Ya, silakan Febri. Apa yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang transportasi? Ya, apa yang mendorong globalisasi di bidang transportasi? Silakan, Siva, jawab. Apa yang mendorong globalisasi di bidang transportasi? Kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan pemikiran manusia dari zaman ke zaman, yaitu semakin berkembang. Dan juga transportasi semakin dikembangkan karena kebutuhan semakin banyak, dan juga kita juga dapat menjangkau jarak yang jauh dengan cepat dan mudah dengan menggunakan transportasi. Banyak manusia yang ingin pergi jauh dari negara satu dengan negara lainnya, sehingga memudahkan mereka untuk pergi ke negara tersebut dengan menggunakan transportasi. Sekian yang bisa saya jawab untuk Fatimah. Ya, ada yang mau menambah jawaban dari Sifra? Tadi Sifra menjawabnya sudah bagus ya. Ya, bagus sekali ya Sifra ya. Salah satu yang mendorong globalisasi di bidang transportasi tadi tetap ya perkembangan iptek, ya kan? Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tadi, manusia menemukan inovasi baru bagaimana dia memudahkan manusia dalam kegiatannya. Jadi kalau di bidang transportasi tadi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia menciptakan alat-alat transportasi yang lebih canggih, ya, yang lebih canggih. Contohnya yang awalnya dia menggunakan tenaga hewan, ditemukan dia yang menggunakan mesin. Ditemukan juga dia transportasi udara, di mana negara yang lain. Ya, oke, masih ada yang mau ditanyakan dari kelompok Sifra? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok Sifra, oke, silakan kelompok yang lain. Siapa yang mau presentasikan lagi? Silakan Teresia. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Ya, shalom, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan globalisasi dalam bidang iptek dalam materi online shopping. Hasil pengamatan dari kelompok 3 yaitu pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin pesat, terutama pada bidang sosial media saat ini, di mana semua orang bisa mengakses media sosial kapanpun dan dari berbagai kalangan serta dapat menghubungkan seseorang yang jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal tersebut dapat menjadikan beberapa peluang terhadap jual beli online melalui media sosial terhadap masyarakat karena berbagai kemudahan yang didapat, yaitu berkomunikasi secara mudah dengan orang-orang sesama pengguna media sosial kapanpun dimanapun kita berada. Kita dapat lebih mudah untuk membeli suatu barang dan juga lebih mudah untuk mencari sesuatu. Adapun manfaat dari jual online shopping yaitu yang pertama, kegiatan berbelanja jauh lebih nyaman dan lebih praktis. Yang kedua, dapat membeli barang yang jauh dari domisili tempat tinggal. Yang ketiga, dapat membandingkan barang yang dibeli dengan sejenisnya secara mudah. Yang kelima, kegiatan berbelanja jadi jauh lebih praktis. Tetapi tidak semua individu yang bertransaksi melalui media sosial. Sebagian besar masih banyak yang gemar mendatangi pasar, mal, toko, swalayan, bahkan pameran yang untuk berbelanja. Karena di sana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan barang yang diingin kelihatan fisiknya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, saya sebagai wakil kelompok 3 dapat menjawabnya. Terima kasih, Bu. Teresia, domisili ya. Domisili ya, biar jangan salah. Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya.
Bagaimana dampak online shopping di masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini? Ya, silakan Teresia dijawab pertanyaan kami. Dampak online shopping di masa pandemi. Online shopping di masyarakat. Iya, pada saat ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sifra. Adapun dampak dari online shopping di masa pandemi ini pada masyarakat yaitu yang pertama, memudahkan masyarakat untuk jual beli dan tidak perlu pergi ke toko ataupun ke mall ataupun ke swalayan. Yang kedua, masyarakat jauh lebih mudah untuk mendapatkan suatu barang yang dia inginkan tanpa berkomunikasi secara langsung atau tatap muka dengan pembeli. Iya, Bu. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari Teresia? Santa? Mau bertanya, Bu. Oh, mau bertanya, silakan Santa. Bagaimana jika barang yang kita pesan dari online shop tidak datang? Ya, bagaimana kalau barang yang kita pesan yang tidak datang? Oke, saya akan menjawab bagaimana barang yang kita pesan melalui aplikasi itu tidak datang. Secara logika atau secara pikiran kita, barang yang kita beli secara aplikasi itu pastinya itu akan datang. Jika barang yang tidak datang dalam 1 minggu atau dalam 7 hari ke kita sendiri, bahwa barang itu akan dibatalkan secara langsung dari toko tersebut atau pergi ke kantor pengirimannya seperti JNE untuk suatu pernyataan bahwa barang yang dia inginkan tidak sampai dalam waktu 7 hari. Nah, tadi Teresia menjawab pertanyaan Sifra bagaimana online shopping itu di masa pandemi ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, di masa pandemi ini kan banyak orang yang tidak keluar rumah, ya kan? Jadi memang pada masa pandemi sekarang ini penjualan online shopping itu semakin marak. Kalau kita lihat kan, bisa kalian lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari kan, bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini, walaupun kita tinggalnya di desa sekarang, kalau online shopping itu sudah ada, ya. Jadi sistem perdagangan itu sekarang sudah kita bisa memesan barang itu melalui handphone, ya. Mereka menawarkan barangnya melalui media sosial. Bahkan di daerah kita sudah sering kita temukan, bahkan membeli makanan juga sudah banyak kan di daerah kita ya. Penjual makanan itu mengantarkan langsung barang jualan mereka ke rumah kita masing-masing. Jadi memang di masa pandemi ini online shopping itu semakin berkembang, ya. Jadi semakin banyak penjual online shopping yang kita temukan di dalam masyarakat kita, di masyarakat sekitar kita sekarang, ya. Tadi juga pertanyaan si Santa kepada si Teresia, bagaimana kalau barangnya tidak sampai? Itu kan kalau kita bisa komplain, ya, komplain melalui aplikasi yang kita lihat. Aplikasi yang kita gunakan, misalnya kalau kita beli dari Lazada, kita bisa komplain langsung ke mereka. Mereka akan melihat bahwa barang itu tersendat di mana, seperti itu ya. Jadi kita bisa komplain. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi untuk kelompok yang tadi, silakan kelompok yang lain, presentasi kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Santa. Ya, Bu. Ya. Pada gambar kedua dapat kita lihat adanya globalisasi di bidang komunikasi. Yang kita lihat di situ gambarnya yaitu handphone. Handphone merupakan alat komunikasi yang dimana adanya 2 arah yang dapat mengirim dan menerima suara. Dulu, masyarakat Indonesia belum mengenal apa itu handphone. Untuk mengirimkan kabar pun kepada saudaranya, mereka menggunakan surat yang dikirim kepada kantor pos dan akan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu lamanya. Dengan adanya perkembangan globalisasi sekarang, sudah banyak penemuan terutama pada alat komunikasi. Pada zaman sekarang, masyarakat Indonesia banyak menggunakan handphone. Handphone bisa dibawa kemana-mana saja karena ia menggunakan baterai. Dari handphone, kita bisa bertelepon, bahkan juga kita bisa menatap wajah yang disebut dengan FC atau video call.
Seperti kita sekarang ini, kita menggunakan handphone untuk belajar daring. Dan kita dari handphone juga bisa menggunakan jual-menjual. Sekian yang dapat saya simpulkan. Pastikan ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk kelompok Santa. Ada, Bu. Ya, Saya, Bu. Saya, Bu. silahkan. Saya, Bu. Siapa duluan? Dengan saya, Bu. Iya, Teresa. Dengan teknologi komunikasi yang berkembang pada saat ini, kita sebagai pelajar atau sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan dengan alat komunikasi tersebut? Ya, apa yang kita lakukan sebagai pelajar dengan alat teknologi komunikasi tersebut? Silahkan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Teresia. Yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam menghadapi bidang komunikasi yaitu menggunakan teknologi komunikasi untuk ke arah yang positif agar kita mendapatkan suatu berita-berita tentang pendidikan, ke arah pendidikan seperti itu, Bu. Ya, mencari informasi tentang pendidikan karena memang sebagai pelajar, ya kan, sebagai pelajar berarti mencari informasi mengenai pendidikan dan menggunakan tadi ke arah yang positif kata si Santa. Ada yang mau memberikan pertanyaan lain? Sifra tadi? Saya, Bu. Oh, Fatima. Saya, Bu. Fatima dulu. Silakan Fatima. Ya, Bu. Apakah handphone bisa membuat pelajar menjadi kurang pintar? Ya, apakah handphone bisa membuat pelajar kurang pintar? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatima. Kita bisa saja tidak pintar dibuat HP karena kita mencari jawaban misalnya di Google, tapi kita lama-kelamaan tidak mempelajari apa yang kita ambil dari Google tersebut. Kita bermalas-malasan karena tidak mau mengulangi pelajaran yang kita ambil dari Google tadi. Sekian, Bu. Ada yang bisa menanggapi yang lain? Kelompok lain menanggapi pertanyaan Fatima, handphone itu katanya bisa membuat siswa tidak pintar. Ada, Bu. Ya, silakan Teresia. Handphone bisa membuat pelajar menjadi tidak pintar atau bodoh jika dia menggunakan handphonenya untuk hal negatif seperti menonton sesuatu tidak layak untuk ditonton dan hanya bermain game. Ya, jadi Iya, Bu. sebenarnya manfaat handphone itu sangat banyak, apalagi buat pelajar ya, untuk mencari informasi tentang pendidikan, tentang pelajaran kalian, ya kan? Tapi handphone itu bisa juga merusak pelajar. Kenapa? Karena tadi seperti yang dikatakan teman kita Teresia, bahwa handphone tadi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti menonton hal-hal yang belum pantas, belum layak untuk dilihatnya. Baru menggunakan handphone hanya untuk bermain game. Ya banyak ya seperti itu kita temukan sekarang ya, apalagi teman-teman kita ya, mereka tidak mau belajar, asik main game, ya, terakhir mereka ketinggalan pelajaran dengan teman-temannya. Ya bagus sekali ya. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, silahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Saya akan ceritakan sedikit dari gambar nomor 1, yaitu televisi. Pada zaman sekarang, semua rata-rata berita kita dapatkan dari televisi, salah satunya. Seperti virus yang sekarang sedang menyebar di negara kita mengetahui tentang yang terkena positif, yang dapat kita lakukan untuk mencegah corona, kita bisa mendapatkan dari media televisi. Dan berita yang lain juga kita dapat mendapatkan dari televisi. Kita juga dapat menonton serial keluarga, atau yang membuat kita menjadi lebih baik, mendukung kita untuk melakukan sesuatu yang berhal positif. Kita juga bisa mendapatkannya dari televisi.
Dulu juga televisi tidak semodern yang sekarang. Eh, Seperti televisi yang dulu tidak memiliki warna atau putih abu-abu itu, dan sekarang kita sudah bisa mendapat warna yang lebih bagus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Fatima. Nah, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok Fatima? Silakan. Apa dampak positif dari kita menonton televisi? Ya, dampak positif nonton televisi. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Sita. Dampak positif yang bisa kita dapat dari menonton televisi adalah seperti yang tadi yang saya jelaskan, kita dapat diarahkan menjadi melakukan hal yang positif. Kita lebih mengetahui banyak hal tentang yang terjadi di alam dunia ini, seperti virus corona yang sedang mendampar di negara kita. Sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Sifra. Ya, Terima kasih. ya. Jadi tadi Fatima mengatakan banyak informasi positif yang bisa kita dapatkan dari berita-berita yang ada di televisi. Contohnya misalnya tentang corona, ya, tentang COVID-19 yang sedang menimpa, pandemi yang sedang menimpa dunia sekarang. Dari situ tadi bisa kita ketahui bagaimana cara kita mencegahnya, bagaimana hal-hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita tidak terkena corona. Dari situ juga bisa kita melihat sudah bagaimana perkembangan virus corona itu di negara kita, ya. Ada yang mau menanggapi lagi atau memberikan pendapatnya lagi tentang, atau Bu, televisi itu begini, aku mau menambahkan seperti itu, silakan. Tadi kan dijelaskan Fatima bahwa televisi itu bisa menambah kita mendapatkan informasi dari dunia. Selain mendapatkan informasi, kita juga bisa mendapatkan hiburan dari acara stasiun televisi, Bu. Seperti contoh film-film kartun yang dapat ditonton oleh anak-anak dan sangat menghibur. Ya, Sekian, Bu. jadi mencari hiburan ya, atau di televisi ada juga kan ajang-ajang, bisa nggak itu misalnya ajang-ajang perlombaan yang di televisi memotivasi kalian? Kita bisa melihat seperti contoh acara kompetisi menyanyi yang seperti ada di televisi. Dengan begitu kita bisa menjadi termotivasi, semakin ingin belajar dalam bernyanyi, dan juga semakin termotivasi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kejuaraan, dan kita semakin berambisi untuk memperoleh kejuaraan, sehingga kita selalu berusaha bagaimana cara kita mendapatkan itu. Ya, bagus sekali ya. Jadi dari acara televisi itu kan bisa juga memotivasi kita ya, Ya, Bu. karena kita melihat orang yang berhasil di sana. Terakhir kita juga menjadi termotivasi untuk menjadi seperti mereka. Demikian presentasi kita untuk hari ini. Semua sudah selesai mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Adapun kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang globalisasi dalam bidang iptek, yaitu yang pertama, kita mendapat kemudahan dalam mengakses informasi dari internet, Bu. Memperoleh kemudahan dalam Informasi mengakses informasi dari internet. Nah, dengan kemajuan teknologi bidang komunikasi tadi, kita bisa mencari informasi dari internet, ya kan? Hanya kita Ya, Bu. cari, langsung kita ambil dia di layar kita ataupun di layar laptop kita. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan Sifra. Dengan adanya teknologi ini di era globalisasi, kita menjadi bisa lebih menghasilkan dengan adanya online shopping, yaitu kita dapat menjual hasil karya kita sehingga dapat menarik perhatian para pembeli, dan kita dapat menghasilkan sekali kita hanya berada di dalam rumah. Sekian, Bu. Ya, Sifra tadi dari online shoppingnya ya. Sebagai siswa juga kita bisa melakukan penjualan dalam waktu yang cepat. Oke, yang lain?
Kemudahan akses informasi di area globalisasi juga bermanfaat dalam bidang pendidikan, Bu. Iya, bermanfaat di bidang pendidikan. Ya, contohnya misalnya tadi kita bisa mencari informasi tentang pendidikan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dari info dengan menggunakan media internet, ya. Dan juga seperti yang kita lakukan sekarang, ya, kita melakukan pembelajaran secara daring secara virtual seperti ini adalah salah satu contoh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi, ya. Juga dapat berdampak positif bagi sarana transportasi. Kita bisa pergi ke suatu tempat dengan mudah karena transportasi yang berkembang di zaman sekarang. Iya, perkembangan transportasi, kita bisa pergi ke tempat yang kita inginkan dalam waktu yang cepat, ya. Oke, ada lagi yang mau menambah? Diciptakannya mesin canggih, Bu. Ya, diciptakannya mesin canggih, ya. Itu isinya memangnya dengan adanya mesin-mesin canggih, ya, alat-alat yang canggih, semua kegiatan manusia tadi, ya. Jadi dengan alat-alat canggih tadi, alat-alat itu yang kita gunakan dalam memudahkan segala kegiatan manusia. Ya, ada lagi? Ada lagi? Mengurangi batas jarak dan waktu akibat alat komunikasi. Iya, jadi alat-alat canggih, alat-alat yang ditemukan tadi, alat-alat akibat kemajuan iptek tadi mengurangi jarak dan waktu. Jadi tidak ada lagi jarak antara manusia, waktu juga sudah semakin cepat bisa ditempuh. Seperti demikian kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke evaluasi, ya. Evaluasinya Ibu kirimkan ke grup WA masing-masing. Bisa dilihat Google Form-nya, ya. Ibu beri kesempatan, sudah dilihat kan? Sudah dilihat Google Form-nya kan? Ibu beri kesempatan untuk mengerjakannya, nanti hasilnya akan Ibu lihat. Silakan dikerjakan evaluasinya. Ya, waktu kita mengerjakan tadi Ibu katakan 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap, ya. Evaluasinya telah selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi dari pembelajaran kita untuk hari ini? Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini? Memuaskan, Bu. Bagaimana, Sinta? Memuaskan, Bu. Iya, memuaskan, menyenangkan, ya. Iya, Bu. Apa yang kalian dapat hari ini dari pembelajaran kita ini? Kita sudah dapat mengetahui perkembangan-perkembangan di globalisasi di bidang iptek, Bu. Iya, selain mengetahui perkembangan globalisasi di bidang iptek, apa lagi yang bisa kalian ketahui? Adapun manfaat dari pembelajaran kita pada saat ini dalam globalisasi dalam bidang iptek yaitu mengetahui banyak pengetahuan seperti mendapat kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian, mengingatkan kalian selalulah bijak, ya, menggunakan alat-alat akibat alat-alat dari perkembangan iptek tadi, ya. Kalian kan sekarang pada masa remaja, masa usiawan, banyak godaan-godaan, apalagi dengan alat-alat sekarang yang begitu canggih yang bisa kalian gunakan, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari media-media manapun, sehingga kalian harus bijak tetap menyaring segala informasi, segala alat-alat yang kalian gunakan dia, pergunakanlah dia ke hal-hal yang positif, ya, disaring dia. Kalau disaring dia berarti mengambil yang positifnya, buang yang negatifnya, agar nanti kalian menjadi siswa yang bermoral, ya, yang baik, ya. Kan kami harapkan
Bapak Ibu guru mengharapkan kalian itu menjadi anak yang berhasil, bukan hanya di bidang pengetahuan, tapi juga dia berhasil baik dia di bidang kepribadian moralnya ya. Pembelajaran kita berikutnya yaitu nanti kita belajar dampak positif globalisasi. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti tetap dibaca bukunya, tetap jaga kesehatan, tetap 3M ya, menjaga memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga Ibu akan tetap selalu mengatakan bahwa kita harus tetap semangat belajar, walaupun kita belajarnya seperti ini, secara daringnya, kita belum bisa belajar secara normal di sekolah ya. Demikian, selamat pagi dan shalom. Pagi, shalom Bu. Shalom Bu, selamat pagi.